Mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis sebentar ya Pak. Bapak Ibu. Siap, Bu. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, silahkan Pak. Kedengaran Pak. Pak. Kedengaran ya? Ya, sudah bagus Pak suaranya. Kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education. Yang saya hormati Bapak Ibu trainer, ada Ibu Seprinalia Manik, Bapak Lili Subagio, Pak Edwin Ramadansyah, dan Pak Winner Togu Alasan Sianturi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan memberikan ucapan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan kita dan seluruh panitia dan trainer yang sudah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini sangat strategis dan sangat penting, mengingat memang di samping kita saat ini menghadapi penyebaran virus COVID-19 yang masih melanda dunia ini, sekaligus juga memang kita di hari ini dihadapkan kepada tantangan revolusi industri 4.0. Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah satu solusi yang terbaik di dalam melaksanakan pembelajaran kita, secara khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bersifat daring maupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang untuk membantu kita sebagai media di dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian, kita tidak asing lagi dengan sebuah aplikasi atau perusahaan yang bergerak di bidang IT atau internet, yaitu Google. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran daring tentu memerlukan sebuah akun, memerlukan sebuah kapasitas, dan memerlukan sebuah keahlian di dalam bagaimana kita merancang pembelajaran yang efektif dan terjadi interaksi baik antara guru dengan peserta didik. Dengan pelatihan belajar dari mana saja, dengan Google Workshop, dengan Google Workspace for Education ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya Google Workspace ini tentu akan mempermudah bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita keseluruhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran, apakah itu yang bersifat materi-materi yang harus kita berikan, tentu materi-materi yang berkonten digital, termasuk juga untuk melakukan tatap muka maupun melakukan evaluasi maupun assessment. Kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, kita seluruhnya terus mengupgrade kemampuan kita, terus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita sejajarkan dengan kemampuan kita, dengan tugas pokok fungsi kita untuk memberikan yang terbaik di dalam proses pembelajaran. Banyak hal yang akan kita dapat dari kegiatan ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita berharap kegiatan pelatihan ini akan bermanfaat kepada kita keseluruhan dan akan merubah paradigma dan cara berpikir kita. Saat ini tidak ada alasan tidak mau belajar untuk bagaimana mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dan bagi
tugas-tugas kita di dalam mencerdaskan anak bangsa kita ini. Saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini tidak semata-mata untuk mendapatkan sertifikat, namun jauh daripada itu, bahwa kehadiran kita dan kepedulian serta keikutsertaan kita di dalam pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education ini adalah yang utama, bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita, bagaimana kita meningkatkan kompetensi keprofesionalan kita sebagai tenaga pendidik, yaitu sebagai guru yang profesional yang memiliki tugas utama yang begitu hebat, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melakukan evaluasi terhadap peserta didik, sehingga tujuan pendidikan yang paling utama itu dapat terwujud secara khusus bagaimana kita membentuk karakter anak, bagaimana kita menyiapkan anak memiliki iman dan takwa, akhlak mulia, serta hidup mandiri dan menjadi masyarakat yang demokratis. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, belajar dari mana saja ini merupakan prinsip pembelajaran. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar, guru bukan satu-satunya menjadi sumber ilmu pengetahuan, namun di mana kapan saja kita bisa belajar. Secara khusus dengan adanya teknologi informasi komunikasi melalui Google Workspace ini, tentu ini akan sangat membantu bagi kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita secara efektif dan tentu secara optimal, sehingga apa yang diinginkan oleh standar kompetensi lulusan, apa yang sudah kita persiapkan di dalam standar isi, dan bagaimana prosesnya bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, kami berharap supaya kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi kita semua, dan itu akan berbuah bagaimana Bapak Ibu melakukan implementasi di dalam kelas, di satuan pendidikan, atau melakukan proses pembelajaran secara daring, sehingga kontribusi kita semua dapat dirasakan oleh anak bangsa kita ini, dan anak bangsa kita ini dapat memiliki perilaku karakter sehingga mereka bisa hidup mandiri dan menjadi manusia-manusia yang memiliki masa depan, sehingga generasi-generasi emas kita ini bisa menjadi orang-orang hebat, bisa orang-orang yang mengisi pembangunan di negara Republik Indonesia ini. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan, dan sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, secara khusus kepada trainer, saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini, dan harapan saya Bapak Ibu trainer terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa, maupun meningkatkan kegiatan-kegiatan ini, sehingga nanti semakin banyak cara pandang kita terhadap pendidikan ini dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan untuk mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak generasi emas, untuk menjadi orang-orang yang bisa hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, atas seizin kita semua dan memohon ridho pada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education kita buka. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Luhuk Pakam, Bapak Agus Sinaga. Kiranya Bapak selalu dalam keadaan sehat. Seperti yang dibilang Bapak tadi, kiranya kita semua yang sebagian besar guru atau tenaga pendidik yang ada di Indonesia, agar senantiasa mengupgrade ilmu, karena teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Teknologi tidak akan bisa menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Artinya, mari kita sebagai guru menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia untuk lebih maju ke depannya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Agus, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Luhuk Pakam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, langsung aja kita ke materi pelatihan kita yang dibawakan oleh kepada Bapak Lilik Subagio. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Mane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Pak Kacap, saya membawakan materi. Apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Alhamdulillah Apa sehat, kabarnya? Pagi, Sehat, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Dengan kondisi pandemi sekarang, sehatlah yang paling utama. Karena begitu kita sehat, baru kita bisa melakukan banyak hal. Izin share Bapak Ibu, di sini kami berempat akan mencoba berbagi ilmu yang mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan yang sedikit ini kami bagi, ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada kemampuan yang lebih daripada kami. Jadi izinkan kami berbagi ilmu, berbagi kemampuan, agar ini juga menambah kemampuan kami juga, ya Bapak Ibu. So, mudah-mudahan bisa menambah kemampuan Bapak Ibu juga. Izin share ya. Oke. Ya, Bu. Sudah Pak, udah oke. Silakan Pak. Udah, Pak. Bapak Ibu, di masa pandemi saat ini tentunya banyak hal yang membuat kebiasaan kita berubah. Kebiasaan dalam pekerjaan kita berubah. Yang biasanya kita melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, penuh siswanya. Kali ini kita mungkin di beberapa daerah, termasuk di kabupaten kami, di Serdang, itu sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Tentunya dalam proses pembelajaran yang di awal pandemi, mungkin saya sedikit bercerita, di awal pandemi saya melakukan pembelajaran menggunakan WA. Dalam 1 minggu, memori HP saya penuh. Saya harus setiap hari Minggu menghapusi semua data yang dikirim anak-anak, baru bisa melakukan pembelajaran. Kemudian saya beralih lagi menggunakan Classroom dengan akun Gmail. Kapasitasnya lebih besar, 15 GB. Tetapi ternyata begitu banyak kelas yang kita ampuh, begitu banyak tugas siswa yang kita minta berikan kepada kita, itu juga masih mengalami kendala. Apa itu kendalanya? 15 GB, satu siswa mengirimkan 20 tugas misalnya. Jadi dalam 1 minggu, bahkan mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu guru sibuk menghapusi file yang dianggap tidak penting. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, terkadang saat kita menghapus file yang kita anggap tidak penting, terhapuslah file-file yang sangat penting. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami pengalaman seperti saya, boleh ditulis di kolom chat ya. Siapa yang pernah mengalami memorinya penuh, memori HP-nya penuh, drive-nya penuh, dihapus. Ternyata ada file yang penting, sangat penting, terhapus. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian begitu kita menggunakan data Google Drive, akun pribadi Gmail, terkadang ada data yang hilang. Misalnya di hati ada data yang hilang. Kemudian Gmail-nya lupa password-nya. Ya, Gmail lupa password. Akhirnya apa? Data hilang semua. Handphonenya rusak, laptopnya rusak, semua hilang. Kebingungan semua. Bahkan mungkin kalau beberapa tahun yang lalu di antara kita semua saat melakukan pembelajaran, kita jadi kolektor flash disk ya Bapak Ibu. Untuk RPP, flash disknya warna biru. Untuk PTK, warna hijau. Untuk yang ini, warna ini. Bahkan sampai kalau perlu dibuat jadi gantungan kunci flash disknya. Saking banyaknya flash disk. Flash disk nggak cukup, Bapak Ibu, beli hard disk eksternal. Ya Bapak Ibu, beli hard disk eksternal supaya memorinya nih, saya punya nih 300 GB, nggak akan habis. Ternyata bisa habis juga, bisa penuh juga. Begitu data kena virus, hilang semua. Ya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu, kita butuh data yang dapat diakses dengan kapasitas yang tidak terbatas. Kita butuh data yang bebas virus dan cepat diakses. Kita juga butuh data yang aman diakses di berbagai perangkat. Terkadang Bapak Ibu ada yang data hanya bisa digunakan di komputer saja atau di laptop saja. Begitu kita buka di Android, kita tidak bisa. Ya Bapak Ibu. Nah, Google dengan kementerian meluncurkan program Google Workspace for Education.
yaitu peluncuran akun Belajar ID. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, penyimpanannya tanpa batas ya Bapak Ibu ya. Penyimpanannya itu tidak ada batasnya. Semua file yang kita upload ke Google Drive itu akan disimpan di cloud, di awang-awang. Jadi kita tidak perlu mengupgrade handphone kita. Kita tidak perlu beli handphone lebih dari satu. Ya Bapak Ibu. Kalau di Google Drive yang biasa itu hanya 15 GB. Tapi kalau di akun Belajar ID ini tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload seluruh file yang ada di hard disk bahkan ke dalam Google Drive kita. Sehingga ketika kita butuh file tersebut dan kita tidak membawa, misalnya tidak membawa laptop, kita bisa buka dia di mana saja. Tinggal masukkan akun Belajar ID-nya, kita bisa ambil filenya. Ya. Kemudian untuk Google Meet. Yang kedua ya Bapak Ibu, untuk Google Meet ada kelebihannya, yaitu kalau kita pakai Gmail, kita di Google Meet itu kita tidak bisa merekam. Jadi ketika misalnya ada pengawas datang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan, kita katakan kita sudah lakukan Google Meet, kita tidak bisa lakukan buktinya, kita tidak bisa tunjukkan buktinya. Tapi dengan penggunaan akun Belajar ID, kita bisa rekam. Ya Bapak Ibu, saat menggunakan Google Meet di akun Belajar ID juga kita bisa memiliki, ada satu fitur yaitu tentang papan tulis digital, yaitu Jamboard. Di sini kita bisa minta siswa untuk berkolaborasi, menyampaikan pendapat, berkreasi dengan apa yang mereka inginkan, ya Bapak Ibu. Satu lagi, kelas online. Classroom sudah biasa Bapak Ibu. Tapi tentunya banyak kelebihan yang nanti mungkin di esok hari atau lusa ini akan terlihat. Oh, kenapa? Apa beda Classroom yang lama, yang akun Belajar, akun Gmail dan akun Belajar ID. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Saya dikasih waktu berapa menit ini Bu Mani? Ya, terima kasih Pak Lilix. Ini sudah banyak yang Bapak sampaikan. Tadi sangat banyak keuntungan-keuntungan yang telah diberikan pemerintah kepada guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan memberikan akun pembelajaran. Nah, ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah merilis akun pembelajaran dalam bentuk akun Google Workspace for Education dengan domain Belajar ID sejak Oktober 2020. Jadi, setelah dilihat dari data, banyak baik siswa maupun guru yang belum mengaktifkan atau belum aktifasi akun Belajar ID. Nah, sementara akun Belajar ID ini sangat punya kelebihan seperti yang dijelaskan Pak Lili tadi, kapasitasnya sangat luar biasa, ya, tanpa harus menyimpan data ke prestis dan lain-lain karena kapasitasnya tidak ada batasannya. Kemudian dengan pelatihan kita ini, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah selesai kita pelatihan bisa membantu rekan-rekan sejawat maupun siswa untuk mengaktifkan akun Belajar ID. Karena ini adalah suatu keuntungan bagi kita semua, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, diberikan pemerintah secara gratis, tapi tidak dipergunakan, itu sangat disayangkan sekali ya. Sangat disayangkan, ya benar-benar. Ya, karena ini adalah sesuatu, karena pemerintah sangat mengerti akan kendala atau masalah yang dihadapi oleh guru selama ini. Nah, misalnya guru mau mengirim tugas tidak bisa terkirim, marah-marah kepada siswa, kenapa nggak dikerjakan sementara karena tidak terkirim. Siswa juga seperti itu. Udah saya kirim Bu, tapi nggak masuk. Rupanya karena drive-nya penuh. Nah, iya benar. Rupanya karena drive-nya penuh itu tidak terkirim. Anak-anak nggak bisa mengirim, siswa guru juga tidak. Jadi di sini terjadi kesalahpahaman dengan ini. Masalah besar ini di masa pandemi, bahkan nanti di masa tatap muka juga hal ini tidak terlepas karena sangat penting juga. Bukan hanya masa pandemi, akun Belajar ID ini juga untuk pembelajaran tatap muka sangat efektif ya. Jadi itu harapan saya. Tadi sudah dijelaskan Pak Lilik juga pengenalan akun Belajar kepada Bapak Ibu sekalian nanti supaya mengaktifkan. Sangat sayang apabila ada kendala-kendala untuk mengaktifkan,
bisa dihubungi operator sekolah masing-masing, ya bisa dihubungi operator sekolah masing-masing, karena banyak beberapa kendala seperti yang ada di chat ya, ada yang tidak ada password, ada email yang tidak lengkap. Nah, itu senantiasa nanti operator sekolah bisa mengatasi itu dengan selalu mengecek kodik. Nah, seperti itulah kira-kira. Bisa di-reset ulang oleh operator. Kemudian Bapak Ibu, mungkin satu lagi Bu, tadi misalnya kita gunakan Google Meet. Tadi Bu katakan ternyata masih banyak guru dan siswa yang belum mengaktifkan akun Belajar ID. Ya. Mungkin kalau untuk yang di kelas-kelas perpindahan, misalnya dari SMP ke SMA, ini agak sulit kita mencari akun ID-nya sebelum Dapodik sinkron ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau misalnya yang di kelas 11, 12 untuk SMA atau kelas 8 atau 9 di SMP, Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana ketika Bapak Ibu dan siswa sama-sama menggunakan akun Belajar ID ketika melakukan Google Meet. Jadi Bapak Ibu kalau kita biasanya begitu kita lakukan Google Meet, ada siswa yang masuk, kita harus admin harus kita harus izinkan. Tapi kalau ketika guru dan siswa sudah menggunakan akun Belajar ID, ini siswa langsung masuk saja tanpa kita adminkan lagi. Jadi siswa langsung masuk. Nah ini yang sekarang masih jadi kendala kita karena sinkronnya Dapodik belum selesai. Akhirnya di kelas 10 ya, kelas 10 atau kelas 7 di SMP itu belum bisa diaktifkan untuk yang siswanya. Kemudian Ibu Bu Mani izin dilanjut sedikit. Ada beberapa lagi kelebihan di Google Workspace. Jadi Google Workspace ini Bapak Ibu memiliki fitur-fitur untuk ada namanya Google Doc, ada namanya Google Sheet, Google Slide, Google Form. Google Doc ini hampir sama dengan Microsoft Word. Kemudian Google Sheet ini sama dengan Excel. Google Slide itu sama dengan PowerPoint, ya Bapak Ibu. Tapi keuntungannya ketika kita menggunakan fitur-fitur ini, kita nggak akan pernah merasakan, waduh, saya sudah kerjakan banyak, saya lupa menyimpannya. Kita tidak akan pernah merasakan seperti itu. Kenapa? Apapun yang kita lakukan di fitur-fitur tersebut akan tersimpan secara otomatis. Ya, Bapak Ibu. Jadi langsung tersimpan secara otomatis. Iya, betul sekali. Jadi sudah kita dengarkan kelebihan-kelebihannya. Coba ya Pak Lilik, silakan. Nah ini kita bisa lihat nih apa perbedaannya kalau di Google Drive-nya. Di sebelah kiri, kalau di sebelah ini sebelah kiri saya ya. Ya. Di akun pribadi itu tidak ada drive bersama. Kalau kita menggunakan akun Belajar ID itu ada drive bersama. Drive bersama itu apa fungsinya? Apabila ada sebuah pekerjaan yang harus kita gunakan lebih dari satu orang, kita bisa berkolaborasi. Misalnya kita memiliki satu file atau beberapa file yang harus dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi kita bisa simpan di share drive, Google Drive bersama. Jadi kita bisa gunakan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak perlu harus nunggu jumpai orangnya, minjem flash disknya, mana filemu, biar aku tambahin fileku, nggak seperti itu. Kita bisa bekerja berkolaborasi. Inilah salah satu kelebihan dari akun Belajar ID. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di bawah sini, saya terlihat nggak ya, di bawah ini? Ini dia kapasitasnya maksimumnya 15 GB. Di akun biasa bersama. Ya Pak ya? Ya akun biasa ya. 15 GB ya Pak? Ya. Kalau di akun Belajar ID, ini tidak terbatas. Yang tertunjuk di sini hanya berapa giga yang sudah terpakai. Iya. Ya Bapak Ibu, ini sangat sayang kalau tidak digunakan ini. Saya begitu tahu ini, aduh, ternyata luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, kalau untuk fitur Google Meet-nya, ya terbatas 60 menit 1 jam untuk akun pribadi. Kalau menggunakan akun Belajar ID, ini tidak terbatas. Ibu mau 2 jam, 3 jam sampai capek ya. Tanpa batas ya. Mungkin tanpa batas. Iya, betul. Kemudian ada fitur untuk angkat tangan. Tadi di sini sudah berapa banyak orang teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah mengangkat tangan. Ini saya yakin supaya terlihat di layar, ya, supaya terlihat di layar.
Kemudian kita bisa rekam ya, Bapak Ibu bisa rekam. Iya. Kemudian ada fitur Jamboard tadi seperti yang saya sampaikan. Yang paling istimewa Jamboardnya ya Pak ya. Yang paling istimewa papan tulis virtual. Kita bisa menulis seperti di papan tulis biasa dan anak-anak melihat dari tempat masing-masing. Jadi sangat canggih ya Pak ya. Jadi sangat disayangkan kalau nggak digunakan. Sudah hampir 1,5 tahun mungkin kita tidak bersentuhan dengan papan tulis ya Bapak Ibu ya. Nah, kita disediakan oleh Google, kita disediakan itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk di classroom-nya. Ya, di classroom-nya. Kalau di akun pribadi, kita tidak disediakan link untuk Google Meet. Di akun Belajar ID, kita disediakan akun untuk Google Meet-nya. Jadi, ketika siswa dan guru sudah sama-sama menggunakan akun Belajar ID, kita tinggal jadwalkan pertemuannya, mereka tinggal masuk, tidak perlu sibuk admin-adminnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia kapasitasnya. Di Google Classroom ini, kalau di akun Belajar ID, kita bisa menampung 1.000 siswa. Kalau di akun biasa kan Bu, itu hanya 250 ya. Ya, kemudian benar. kita bisa juga mengundang wali atau orang tua siswa untuk melihat progres anaknya. Selama ini kan Bapak Ibu jadi dilema ketika kita menjumpai seorang siswa yang ternyata tugasnya tidak penuh dikumpul, orang tuanya tidak tahu. Dengan akun Belajar ID ini kita bisa undang mereka, orang tua siswa, untuk melihat, oh ternyata anakku aktif dalam pembelajaran. Oh, ternyata anakku ada tugas yang belum dikerjakan. Ini bisa diaktifkan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, ini paling penting. Kalau di Google Classroom, yang akun Belajar ID, kita bisa langsung import nilai dari Google Form. Tapi memang Bapak Ibu, saya anjurkan untuk melakukan ini, kalau bisa siswanya sudah terkoneksi, sudah menggunakan akun Belajar ID juga, karena kalau tidak masih banyak kendala, Ada guru yang dan bisa, siswa harus tidak. pakai Google Belajar ID ya Pak ya. Iya, kemarin kita lihat data terakhir ya Bu Mani. Iya, benar. Yang terakhir kita lihat data terakhir itu untuk pengaktifan akun Belajar ID Kabupaten Deli Serdang, kita masih sekitar 14,4 atau berapa persen gitu ya Bu ya. Iya, masih sedikit. Jauh sekali. Guru dan siswa. Sumatera Utara, Pak. Bukan hanya Deli Serdang aja. Iya, masih sedikit ya kan? Kabupaten masih sedikit. Kemarin malah di Pulau Jawa yang banyak. Oh ya, tadi anggota peserta kita juga ada yang dari Jambi saya lihat. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Aceh. Ada dari Bali, Pak. Ada Bali, ada yang dari Bali. Iya. Cuman kapasitas kita 100, jadi dia integrasikan ke YouTube. Live streaming. Ke YouTube ya Bu ya. Iya. Mungkin ini dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Bapak Ibu trainer yang lain. Sedikit lagi Pak, itu yang paling istimewa dari penggunaan Classroom dari akun Belajar ID. Kita bisa melihat ke original atau plagianisme ya, apa ya? Nah, iya. Jadi siswa hasil kerja anak itu bisa kita pastikan apakah original atau apakah hasil kerja siswanya, apakah dia nyontek dari kawannya atau bisa mengambil dari internet, bukan hasil sendiri. Jadi nanti bisa terus disaring, oh ini plagiat kan gitu. Jadi ada fitur kecil dia tapi sangat bermanfaat untuk pembiasaan mempunyai karakter yang lebih jujur kepada anak-anak supaya tidak mencaplok hasil kerja temannya atau mencuri hasil kerja temannya seperti itu. Ya Pak Lili. Ternyata peserta kita dari Jawa Timur ada ini. Ya Pak Lili. Ya Pak Winer. Ini saya tengok, ini saya lihat ada di kolom chat ada pertanyaan yang bagus ini dari ibu atau bapak, ibu kayaknya Ibu Vita Elfrida Situmorang. Nah ibu ini bisa Pak Winer di-up, pertanyaannya bisa di-up Pak Winer. Oh ya, ini saya di kolom chat apa Bu? Kolom chat. Ya. Google Apakah siswa sekolah dasar juga dapat akun Belajar ID itu ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi
dikoreksi Bapak Ibu nanti kalau saya salah. Akun belajar ID ini juga diberikan kepada siswa dimulai dari kelas 5 sampai kelas 5 6 SD ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas SMP itu sudah semua ya Bapak Ibu ya. Iya benar Pak Lili. Jadi kalau dia tingkat SD dia kelas apa namanya, kalau SD itu kelas kecil ya, kelas bawah, kelas bawah. Iya. Dia kelas bawah, kelas atas. Jadi kalau dia kelas atas, kelas 4, 5, 6, 456 atau 56 saya 56 ya. Nah kelas atas sudah diberikan akun belajar ID-nya. Tapi untuk kelas bawah karena dia masih tahap anak-anak kelas bawah, jadi belum diperkenankan untuk diberikan akun belajar ID. Itu dikarenakan apalah? Karena dia masih tingkat anak sekolah dasar ke bawah, jadi Google memproteksinya. Gitu Pak Lili untuk pertanyaan Ibu Vita tadi ya. Iya Pak. Nah itu ada lagi pertanyaan. Ya bisa ya Ibu Pita ya. Udah terjawab pertanyaannya. Itu Bisa menanya bentar Bu Lili. Boleh Pak. Boleh. Ya, terima kasih. Saya Indra Edi Saputra dari SMK Negeri 1 Beringin, Ibu, dari Serdang. Ada sebenarnya sangat bagus. Ini mungkin karena keterlambatan tuh kita nggak mendapatkan link aktivasi untuk guru belajar ID ini atau belajar ID ini ya, karena kan harus dikolom ke Dapodik. Kebetulan sebelum ini diluncurkan waktu masa pandemi tahun pertama dan tahun kedua ini, saya sudah menggunakan Google Meet ini dan Google Workspace. Namun karena dia bersifat berbayar pada saat itu kan saya cuma dikasih waktu free-nya 30 hari kayaknya. Karena saya pakai pribadi dia seperti itu kan. Dan terkendala memang fasilitas yang kita gunakan di sini sangat baik karena ada jamboardnya seperti dan lain ya. Cuman anak-anak ini kan belum familiar dia. Jadi waktu itu kebetulan saya ngajarnya di kelas 12 ya, 11 dan 12 rekayasa perangkat lunak. Saya sudah gunakan ini gitu. Dan coba saya masukkan ke dalam pembelajaran LSM di sekolah ya. Kemudian sempat juga menggunakan Microsoft apa ya, Viewer, Microsoft Team. Ya, saya juga dikasih Swiss 30 hari pada saat itu ya. Cuma memang harus berbayar, kita sulit karena integrasi untuk for education ini salah satunya kan kita harus link langsung ke website ke sekolah yang itu digunakan yang harus ada operator sekolahnya kan gitu ya kan? Iya benar Pak. Dan harus kita link ke websitenya itu gitu. Jadi hanya 30 hari yang bisa gunakan untuk itu. Dan jika memang ini adalah merupakan program yang ya sangat luar biasa ini ya, saya rasa karena memang keterbatasan yang kita hadapi selama ini dengan Google dengan Zoom ya. Di Google Meet sebenarnya di Gmail pun saya juga sudah menggalakkan ini. Setiap tugas saya membuat di Gmail gitu loh. Karena ada tugas, ada sistem chat seperti Hangout yang bisa kita gunakan yang selama ini mungkin kita nggak mengerti menggunakannya. Jadi saya sudah gunakan Hangout untuk chat, memberi tugas dari sana untuk memilah begitu banyaknya kelas yang kita ajar. Ya untuk setiap hal yang bersifat yang mungkin harus cepat saya ambil datanya, saya menggunakan chat Gmail. Jadi pertama integrasi Gmail anak-anak saya rasa seluruh, kalau mungkin ya kalau saya ngajar di SMK Beringin mungkin anak-anak sudah rata-rata memiliki Gmail, apalagi anak-anak mempunyai akun ataupun smartphone yang harus ke Play Store itu pakai Gmail ya. Rata-rata pakai Gmail. Jadi sebenarnya tinggal lagi bagaimana sekolah bisa berintegrasikan ini melalui dinasnya supaya kita bisa menggunakan karena memang ini sangat penting. Yang kesulitan kita guru-guru ini itu mungkin kalau mungkin saya ya sedikit dikasih pengetahuan atau mencari sesuatu yang baru yang karena saya rasakan sangat terbatas menggunakan WA yang nggak efektif ya. Saya juga saya menggunakan juga Telegram robot untuk itu gitu loh.
Jadi saya buat bot untuk di Telegram, saya juga lakukan seperti itu. Tapi juga tidak efektif. Karena apa? Karena memang tidak bisa senantiasa kita melakukan seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan itu saya coba untuk mengintegrasikannya. Namun kendala yang selama ini saya lakukan karena sifatnya ini kan berbayar, ini kan mereka pasti enterprise ini. Google Workspace ini sangat enterprise karena kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di Google tersebut, ya, Google Doc, Google Slide dan lain sebagainya kita bisa gunakan dan kita tinggal integrasikan saja. Nah, kendalanya satu. Jadi mohon jika memang ini bisa, supaya kami guru-guru di sini, ya para peserta pelatihan ini bisa mengaktifasinya. Mungkin dengan memberikan link kepada kami, kemudian kita membuat aktivasi, kemudian membuat sebuah Google Space-nya dulu, nanti baru kita akan integrasikan kepada anak-anak. Itu satu, Pak. Yang kedua, memang beberapa kendala seperti mengundang orang tua. Saya juga pernah melakukan untuk mengundang orang tua. Waktu itu juga kita harus melihat apa nih, kita kan nggak ngerti anak-anak ini belajar nggak di sana. Kadang-kadang dibukakannya aja, ditutupnya ataupun videonya kameranya diletaknya dia tak kemana-mana kan? Iya. Kita nggak bisa kontrol. Iya. Nah, saya pernah juga maaf Pak Indradi ya? Pak Indra, ya. Pak Indra, berarti masalahnya sudah peserta didik dan guru sudah memakai email pribadi seperti itu, Pak. Kemudian mau diintegrasikan ke Belajar ID. Iya, untuk anak-anak pasti punya, tapi untuk orang tua belum tentu. Itu kendala saya kemarin. Karena saya pun ngumpulnya pakai Google Gmail supaya lebih gampang. Dan yang mau aktif ya dari misalnya siswa saya 36, siswanya ya aktif 12, alhamdulillah. Ya, orang tuanya dari 36 itu mungkin 1-2 yang memang ini, atau mungkin kendala yang lain ya kita nggak juga ngerti, mungkin kendala nggak punya dan lain sebagainya. Cuman saya sering kasih ininya. Dan memang saya lebih baik menggunakan Google Meet. Ya, kalau pakai Zoom dia akan 30 menit. Harus ulang lagi, masuk lagi ya. Jadi saya lebih suka saya pakai Google Meet karena pun kalaupun dia 60 menit nggak perlu saya harus mengulang kembali. Otomatis dia akan langsung. Walaupun saya pakai yang gratisan. Pakai Gmail yang umum yang saya gunakan dengan space yang terbatas. Ini juga gratis, jadi, Pak. Iya memang gratis ya. Memang betul Pak. Cuman kan fiturnya terbatas gitu ya Pak. Beda dengan fitur yang workspace. Namanya jadi maaf Pak, di sekolah Bapak sudah guru-guru sudah semua mengaktifkan atau tidak, sudah memakai Pak? Tidak Bu, cuman saya yang sudah, ini pengalaman saya Ibu. Ya ini pengalaman saya yang saya lakukan sejak 2 tahun ini gitu loh kan. Kemudian berikutnya ya karena kebanyakan guru-guru mungkin belum mengenal Google Space ini dan Gmail itu, saya rasa guru-guru juga belum bisa memanfaatkannya dengan benar. Sedangkan Gmail kita itu aja punya manfaat yang sangat bagus. Kita bisa chat, kita bisa kirim file, kita bisa bikin grup di situ. Kita bisa chatan seperti WA. Dengan itu semua bisa saya lakukan seperti itu. Seperti saya lakukan di Gmail saya sekarang bikin chat di situ. Jadi kalau saya mau kirim email kepada anak, tinggal saya chat aja gitu, kepada anak-anak. Nah, satu yang jadi kendala, kadang-kadang anak-anak memberikan Gmail ini kan bukan namanya sendiri. Nah, itu jadi masalah. Itu barangkali Pak, maaf ya Pak Indra, untuk menyerah waktu bisa kita tangkap keluhan kendala Bapak. Kalau memang tidak pakai Belajar ID itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Nah, justru itu maksud saya Bu, karena adanya ini itu kan kendala saya selama ini. Mereka bebas bikin nama Gmail, orang namanya umum ya Bu ya. Tapi kalau dengan ini diintegrasikan dengan baik dan terkoneksi dengan data Dapodik, kan harus pakai nama mereka sendiri gitu. Iya benar. Nah, itu jadi nama asli atau nama lengkap. Jadi itu salah satu mencegah hal-hal seperti ini. Anak-anak kan sering mengasih nama tomboy kribo@gmail.com gitu ya kan. Ya, jadi kita sulit memberikan nilai kepada si anak ini siapa sih tomboy. Nanti fotonya juga gitu. Foto harimau. Berarti Pak Indra sudah pakai akun Belajar ID Pak?
Saya belum pakai Pak, karena memang saya pernah pakai Google Workspace, cuman yang gratisan saya sudah gunakan, karena kan Google. Nah, ini gratis Pak. Maksudnya yang ID ini kan saya belum tahu linknya nih Pak. Saya belum Oh, ini. aktifasi berarti ya. itu aja Pak. Ini Bapak maaf Pak. Kalau udah tahu nih pasti saya linkkan fotonya, ini. Iya, karena Ya. saya sudah Pak coba Indra izin, dan Pak Indra. merasakan. Iya Pak. Pak Indra izin. Ini saya sebetulnya malu ini sama Pak Indra. Ini Pak Indra ini mbahnya teknologi nih sekarang Oh ini. ya. Karena ngajar 3J RPL nih. Enggak juga Tapi, sama-sama Pak Indra juga belajar Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain, ini akun belajar ID ini gratis. Nah, ini Bapak Ibu bisa tanya ke operator sekolah. Jadi operator sekolah itu tinggal download saja, itu nama-nama sekalian passwordnya itu sudah ada di sana, Bapak Ibu. Jadi begitu mau mengaktifasinya itu sangat mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk ke mail.google, kemudian masukkan akun belajar ID-nya, nanti ada permintaan untuk Password. passwordnya, mengganti password, ikutin saja, sudah bisa digunakan Pak. Diikuti aja langkah-langkahnya. Ikuti langkah-langkahnya menggunakan mail.google Pak. Atau nanti Aktivasinya kita share tutorialnya Ya, Pak. Tutorialnya kita share dikasih di aja Bu. apa? Ya, di link Ya. aja, pokoknya Nanti di share kita aja. share di classroom ya Pak atau di Oh WA ya, group. boleh. Iya, WA boleh group. untuk Jadi aktivasinya ya. biar kita ikutin cara-caranya. Mungkin itu yang ditunggu-tunggu Ya, siap. para Ya, bapak siap guru Pak. Nanti sekarang kita ini. share ya Pak ya. Ya, terima Iya. kasih Bu Lili. Saya rasa itu aja share-nya. Terima kasih. Selamat Apa sore. nih, Pak Lili? Indra. Boleh mati. Bagaimana Pak Winer, Pak Edwin? Ada yang ditambahi untuk Pak Indra? Ya tadi jadi kendala. Satu. Iya Pak Ya, Winer. siap. Lanjut, saking semangatnya dia kan. Oke. Pak Edwin lah dulu, Pak Edwin. Pak Winer yang diikuti hostnya kan? Silakan Pak Winer, Ya, bukan jadi Pak Edwin. kalau tadi pertanyaan Pak Indra itu sebenarnya Bapak itu kan antusias mau mendapatkan ini, cuman Ya, Bapak benar. itu belum tahu caranya gitu. Iya. Nah, jadi langkahnya itu sangat mudah Pak Indra. Itu nanti dibuka di operator Dapodik PD data Kemendikbud. Nah, nanti di situ ada download CSV nanti. Excel CSV-nya nanti di-download. Nah, itu seluruh warga sekolah, siswa dan guru juga sudah ada di situ nanti diberikan. Nah, nanti akan kami sampaikan linknya dan tutorialnya nanti di Google Classroom Pak Indra supaya lebih Ya. paham. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Halo Bu Mani. Oke, Pak Edwin. Ya Silakan. mungkin ini satu masukan juga untuk mendapatkan akun belajar ID ini, banyak orang yang tidak tahu dan selalu belum move on ya dengan akun-akun Gmail yang lama. Iya, Dan iya. kita di sini banyak menawarkan di akun Gmail, akun belajar ID ini ya, dulu disebut dengan akun G Suite seperti yang diterangkan Bapak Indrayadi tadi, bahwasanya dia harus mendaftar di website sh.id. Saya juga pernah melakukan itu dan ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya siswa yang masuk di Google Classroom itu asli namanya, bukan lagi nama-nama samaran ya, yang seperti yang disebutkan Iya. Bapak itu jadi sangat dilema ya. Nah, sekarang sudah ada solusinya. Pemerintah Kemendikbudristek bekerja sama dengan Repo ya, dengan adanya Google Works Education ini, kita mendapatkan akun belajar ID. Lalu sekarang kendalanya adalah bagaimana Bapak Ibu memintanya ke operator Dapodik. Ya, Ya, jadi benar. kuncinya ada di operator Dapodik karena untuk mendapatkan itu yang seperti dijelaskan sama Pak Winer tadi, bahwasanya melalui PD data kemdikbud.go.id, username dan password dimiliki oleh operator Dapodik. Lalu apa yang bisa di-download di sana yaitu username dan password dari tenaga pendidik kita
itu admin, ya, dan satu lagi adalah peserta didiknya. Nah, kalau misalnya di Gmail biasa, Bapak Ibu tidak bisa meminta reset password, ya. Kemana meminta reset password ya? Kalau lupa password, iya, hilang data. Kan banyak keamanan ya di sana ya. Tapi di akun Belajar ID ini, ketika Bapak Ibu lupa passwordnya, Bapak Ibu bisa menghubungi adminnya. Karena tadi saya sebutkan bahwasanya di sana ada akun admin ya, maka Bapak Ibu bisa minta mereset password di akun adminnya. Nah, itu luar biasa, sangat mudah sekali. Jadi apa yang dipaparkan dari Pak Lili tadi adalah sebuah keunggulan, semua keunggulan daripada akun Belajar ID. Ya, kapan lagi kita bisa leluasa ya, lebih bebas untuk melakukan apapun di akun tersebut. Jadi yang belum punya Bapak Ibu segera ya untuk mengaktifkan akun Belajar ID. Mengaktifkan dan memakai. Memakai, iya. Jangan dicuekin ketika udah aktif malah dicuekin. Nah, saya nganggur. Iya, punya akun ada 10 akun saya punya, tapi sekarang sudah semuanya saya alihkan ke akun Belajar ID karena memang tadi yang dipaparkan semua sudah saya ikuti. Oke Bu, terima kasih, itu saja. Boleh sedikit tambahan Pak Edwin menyangkut dengan ini, mungkin ada baiknya gini, saya khawatir juga ini, pertanyaannya menggelitik ini operator sekolah tahu apa enggak ini? Kalau nggak tahu nanti Pak Indra dikasih tahu. Ya, maksudnya gini, artinya begini Bu, supaya ini terintegrasi dengan baik dan ini memang adalah merupakan dari Kementerian Riset dan Dinas Pendidikan, jadi ia memberikan edaran agar bisa memberitahu kepada kami, mungkin setiap sekolah itu pasti mempunyai grup ya, akan dikirim kan, jadi operator tuh dikasih digedor, ini edarkan ya biar guru-guru tahu. Saya khawatir kita pelatihan ini operator pun nggak tahu ini Pak. Ya saya boleh nambahin Bu, saya nambahin sedikit boleh? Ini masalahnya sekarang Pak. Ya. Percaya sama saya. Gini kalau Pak guru-guru pasti. Izin Pak Indra, sebentar Pak Winner mau jelaskan sedikit. Gini Pak Edi. Pak Winner. Ya. Jadi sebenarnya Kemendikbud ini bekerja sama dengan Google, dibantu oleh Revo namanya. Jadi Revo ini pihak ketiga. Nah, betul, jadi Pak, saya tahu, Pak. Kemendikbud ini membuat suatu pelatihan yang dibantu oleh Revo, dibuatlah pelatihan namanya Google Master Trainer. Nah, sampai saat ini sudah angkatan kelima, kami adalah batch kelima, angkatan kelima. Nah, tugas dari angkatan 1 seluruh Google Master Trainer dari 1 sampai 5 adalah mengimbaskan hal-hal yang menyangkut tentang akun Belajar ID ini ke seluruh sekolah dengan metode daring atau tatap muka. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini, Pak Edi, adalah memberitahukan ke guru-guru dan juga operator, karena di sini kami membuat pesertanya boleh siapa saja. Bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa tenaga pendidik, bisa pengawas, bisa widya suara. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini adalah yang Bapak sarankan tadi, bagaimana supaya Kemendikbud membuat ini ke sekolah. Nah, yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah itu, Pak Edi. Nah, jadi nanti akan kami berikan tutorialnya bagaimana cara mengakses data itu. Dan kalau misalnya ada data yang hilang atau password yang hilang atau siswa yang tidak masuk, nanti seluruhnya ada di tutorial itu. Nanti lengkap Pak Edi. Siap Pak Inar. Nanti kita share ya Pak Indra ya. Siap. Pak Indra ya. Halo Bu Mani, mohon izin Bu. Iya Pak. Pak apa nih? Nazarul Ilham. Oh Pak Nazarul, iya Pak, ada Bapak. Silahkan Pak Nazarul. Baik, terima kasih Bu Mani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bapak Ibu guru hebat setanah air dimanapun berada ya. Perkenalkan, nama saya Nazarul Ilham dari SMK Dharma Karya Beringin, Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Bu. Yang pertama, mungkin agak sedikit
internal barangkali ya Bapak Ibu ya. Istilahnya apa saya kurang paham ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk akun belajar ID ini kan yang pertama dia menggunakan Google ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan yang lain seperti Yahoo atau yang lainnya? Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai akun belajar ID yang di daerah kita khususnya Sumatera Utara, apalagi yang di Deli Serdang ya barangkali memang mungkin masih beberapa dan sekian persen saja barangkali yang menggunakan akun belajar ID ini. Nah, barangkali memang hal pertama itu adalah saya kira kurang belum mengetahui sebegitu dahsyatnya akun belajar ID ini begitu ya Bapak Ibu. Belum tahu manfaatnya ya. Ya, kebetulan saya baru belajar dan sudah menggunakannya alhamdulillah dan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan untuk proses pembelajaran apalagi di masa pandemi ini begitu ya. Nah, terkait tentang yang dibicarakan oleh Bapak yang pertama tadi dari SMK Negeri Beringin ya. Pak Indra. Yang ya penanya tadi ya Pak Indra. Mungkin memang sebagian operator ada yang kurang mengetahui barangkali ya. Nah, barangkali ini bisa menjadi catatan bahwasannya barangkali dari cabang dinas Lubuk Pakam contohnya, karena kita khusus di Deli Serdang untuk bisa lebih menginstruksikan ya, bahwasannya ke setiap sekolah dianjurkan, bahkan mungkin bisa saja untuk mewajibkan untuk mengaktifkan akun belajar ID ini begitu ya. Memang mungkin kita tidak tahu ya kesibukan dari operator sekolah masing-masing. Di masa sekarang biasanya operator sekolah lagi sibuk menginput data ke Dapodik peserta didik baru dan lain sebagainya. Namun mungkin bisa lebih diwajibkan lagi supaya memang benar-benar terlaksana program Kemendikbud ini supaya bisa kita manfaatkan akun belajar ID ini. Begitu itu yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah saya ingin bertanya sedikit nih. Tadi Ibu Manik ada menjelaskan tentang Google Classroom ya. Walaupun sebenarnya ini materinya besok ya barangkali Bu ya. Iya. Tidak masalah bahwasanya tadi di Google Classroom itu kita bisa mengecek originalitas tugas yang diberikan oleh siswa ya Bu ya. Kita bisa mengetahui siswa ini mengerjakan tugasnya itu lihat dari internet atau tidak, mencaplok atau tidak. Itu di bagian mana ya? Saya belum menemukan hal ini untuk melihat keoriginalitasan penggunaan Google Classroom yang ada di akun belajar ID ini. Satu lagi yang keempat, Bapak Ibu ya, Bu Manik mohon maaf. Kalau untuk kita mungkin ini saya mewakili teman-teman seprofesi ya, pendidik di Deli Serdang untuk madrasah khususnya ya Bapak Ibu. Kalau kita yang di dinas itu memang sudah disediakan. Nah, namun kalau untuk yang di madrasah mereka mengeluh ya, ibarat kata kami yang di madrasah kok tidak seperti kalian yang di dinas seperti itu. Nah, kiranya untuk yang di madrasah bagaimana untuk mendapatkan akun belajar ID ini? Apakah memang itu kebijakan dari Kemenak yang di luar dari kebijakan dinas pendidikan secara umum atau bagaimana? Begitu barangkali 4 poin ini saja terlebih dahulu. Terima kasih Bu Manik atas kesempatannya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazaru. Yang pertama tadi bagaimana supaya adanya instruksi dari cabang dinas ya Pak untuk sekolah-sekolah supaya lebih lebih banyak guru, siswa, tenaga pendidik kependidikan untuk mengaktifkan akun belajar ID. Kemudian akun belajar ID. Ini bagaimana ya, bisa juga sih disarankan nanti sama, kebetulan Pak Kacap ada rapat jadi beliau udah keluar duluan, nanti bisa kami sampaikan sama beliau, semoga direalisasikan. Nah kemudian itu tadi Pak ya, Classroom ada di situ fitur, kalau dia di belajar ID Pak Classroomnya itu di sebelah kanan biasanya, paling bawah itu ada tulisan, coba bisa diperbesar Pak Lilik.
nampak ya? Oh, tidak nampak, terlalu kecil. Maaf Pak Nazarul, guru atau TU Pak? Saya guru Bu, saya guru Oh, bukan guru TU. juga, Saya ya. guru biasa Bu. Dan sudah menggunakan Belajar ID Pak? Halo? Ya. Sudah menggunakan akun Belajar ID? Sudah Bu, sudah. Berarti bisa dicek sendiri nanti di akun belajarnya. Tapi gitu pun biar dijelaskan Pak Lilik ini ada fitur kecil di bawah sebelah kanan itu cek originalitasnya, plagiatnya gitu. Halo. Oke. Ya, Pak Nazarul, Pak Ilham lah, Pak. Saya gampang manggilnya Pak Ilham. Untuk cek originalitas saya belum pernah gunakan. Tapi ini akan kita coba di hari berikutnya, besok atau lusa ya, Bu ya, untuk classroom. Untuk materi khusus classroom ya, Pak Nazarul ya. Boleh. Ya, boleh saya tambahkan Pak Lili untuk boleh Pak Winer, silakan Pak Winer. plagiarisme ini. Nah, kalau Pak Ilham sudah pakai akun Belajar ID untuk mengakses Google Classroom belum? Sinyal itu. Halo. Sudah katanya tadi. Sudah ya? Sudah. Nah, sudah Pak, sudah. Nah, kalau kita buat penugasan itu ada dia di penugasan itu paling bawah ada cek plagiarism. Tetapi ada tetapinya ini Pak. Tetapi Pak. yang bisa menggunakan ini hanya untuk Chromebook saja. Kalau kita seperti browsernya Windows ataupun Android itu tidak bisa diaktifkan, ini fiturnya tidak bermanfaat. Jadi yang bisa dimanfaatkan hanya jika perangkatnya itu komputer atau laptopnya itu adalah berjenis Chromebook. Gitu. Jadi jenis Chromebook ini platformnya Google. Kalau kita kan sistem kita kerjanya Windows kalau di komputer atau laptop. Tapi ada laptop tertentu yang platformnya adalah Google, disebut Chromebook. Jadi ini hanya bisa diakses oleh itu saja Pak, Chromebook itu. Dari Chromebook. Tapi kalau dari Android tidak bisa ya Pak Nazarul. Baik. Terima kasih Bu. Mungkin channel YouTube-nya Ripo ada itu pembahasan tentang Chromebook. Jadi mungkin Chromebook ini belum familiar ya di telinga Bapak. Tapi ini tadi pertanyaannya untuk yang kuis atau yang untuk tugas? Ya Pak. Ini untuk buat kuis. Pak Nazarul itu tugas, kuis dan tugas lah barangkali, kuis dan tugas. Halo. Oh, itu yang saya sampaikan tadi tuh, yang pakai Chromebook itu, misalnya gini, kita kan kalau mau membuat kuis dari Google Form, anak-anak kan bisa mencontek atau melihat sumber lain gitu di layar perangkatnya. Jadi supaya itu tertutup, nggak bisa dia mencontek atau melihat layar yang lain, supaya hanya satu layar itu. Jadi dikunci dia. Jadi tapi yang bisa mengunci itu hanya Chromebook itu saja, pakai Chromebook. Jadi kalau tapi untuk lebih lanjut besok kita ulik lebih banyak lagi dengan Pak Lili itu besok kita kupas tuntas di materi classroom ya Pak Nazarul ya. Iya. Mungkin kemudian yang terakhir ini barangkali ya dari Pak tadi perlu juga dan sangat penting bagaimana untuk yang madrasah, untuk siswa madrasah apakah bisa mendapatkan akun Belajar ID? Kira-kira bagaimana Pak Winer, Pak Edwin, Pak Lilik? Sudah dapat informasi yang lebih akurat tentang hal ini? Pak Edwin lebih tahu itu. Oh ya, Pak Edwin, silakan Pak Edwin. Ya mungkin saya rasa kalau misalnya dia karena aktivasi akun ini melalui pddata.kemdikbud.go.id. Kalau untuk informasi sendiri antara Kemenak dengan Kemdikbud, saya belum memahami hal itu. Tetapi kalau di Kemenak bisa akses di pddata.kemdikbud.go.id, lalu memasukkan password dan username-nya, tentu saja di sana langsung disediakan untuk di Dapodiknya. Kalau Kemenak menggunakan Dapodik,
pastinya bisa mengakses ini fitur tersebut, Pak. pddata kemdikbud.go.id. Jadi nanti disarankan operatornya dicoba untuk mengakses link tersebut, Pak. Itu saja sih, Pak. Kalau untuk kebijakan, saya rasa belum dapat informasinya. Masih Kemdikbudristek, judulnya masih Kemdikbudristek untuk bekerja sama dengan Repo dan Google. Untuk itu, mungkin itu sih, Pak. Bisa ya, Pak Nazar dulu ya. Wah, ini kita lanjut ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Bu, Google Drive ya, karena waktunya dikit lagi nih kan, jam 4. Kita lanjutkan materi kita ya, biar banyak lebih banyak lagi yang kita tahu tentang pelatihan kita ini. Kita lanjutkan lagi, silakan Pak. Untuk materi kita yang selanjutnya tuh mengenai Masih saya ya? Oh ya, Drive juga ya Pak ya, Drive. Ya, Pak Lili. Oke. Setelah Pak Lili nanti baru Pak Winer tentang Google Formulir atau Google Form. Tadi udah kita kupas sedikit juga, udah kita kupas sedikit ini Pak Lili, cuma nambah-nambah dikit lagi. Iya, Silakan Pak. Benar. Sudah muncul presentasi saya? Belum Pak. Sudah. Boleh Oke, Bapak Bapak Ibu Ibu. dipraktikkan ya, kalau yang menggunakan 2 perangkat, saya rasa bisa dipraktikkan. Ya Bapak Ibu, kita langsung praktek boleh, tapi jangan jadi beban ya Bu, santai aja Bapak Iya, Ibu, santai aja. jangan jadi beban. Kalau misalnya nanti ada link masuk ke grup WA, ya kita coba-coba aja biar lebih paham manfaatnya gitu ya Pak ya. Oke, silakan Pak Lili. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau dianggap diibaratkan sebuah kendaraan, jadi Google Drive ini atau Drive ini adalah mesinnya. Jadi kalau mesinnya bagus, insya Allah dalam kerja motornya juga bagus, kerja kendaraannya juga bagus. Salah satu kelebihan dari pemanfaatan akun Belajar ID adalah kita bisa mengakses atau menggunakan data dengan setelan offline. Artinya, ketika jaringan internet tiba-tiba naik turun, ini kita tidak terganggu. Tentunya tidak maksimal, tapi tidak langsung berhenti pengerjaan. Caranya Bapak Ibu boleh sekalian dipraktekkan Bapak Ibu yang menggunakan laptop ya. Pak Lili, Ya. mungkin ada yang belum tahu cara membuka Google Drive ini, Pak Lili. Mungkin dari awal. Oh iya. Siap. Nah, Oke. Google Drive. Saya mundur dulu saya. Oke. Oke, Bapak Ibu, masih terlalu kecil ya? Kecil tapi bisa dilihat lah Pak. Ini bisa nampak? Oke, udah. Bisa terlihat ya? Sudah. Oke. Bapak Ibu, ketika kita akan membuka Google Drive, kita bisa ambil dari Google, kita buka tampilan Google seperti biasa, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik kotak 9 sebelah kanan, ya Bapak Ibu. Terlihat ya Bapak Ibu ya, kotak 9 sebelah kanan. 9 ajaib ya. 9 ajaib. Lihat. Di sini terlihat nih, kita mau buka Gmail, Drive, Classroom, Doc, dan sebagainya. Kita buka yang Drive. Terlihat Bapak Ibu ya? Nah, saya katakan tadi bahwa kita bisa menggunakan file-file pada Google Drive pada saat offline. Caranya kita klik roda di sebelah kanan atas di samping titik 9. Maksudnya offline apa Setelan, Pak? ya. Kita tanpa ini Pak ya, menggunakan internet ya di sini ya. Iya benar. Wah, Ini tanpa internet artinya, pun bisa dibuka dia. jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung. Artinya artinya saat internet naik turun, Bapak Ibu sering itu tiba-tiba wah kalau ini mungkin di antara Bapak Ibu, wah ini semua online semua nih. Tiba-tiba internet kita habis, kita nggak bisa kerja apa-apa. Ini nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita klik setelan di ya, pilih setelan. Lihat ya Bapak Ibu ya.
Belum ya? Belum Pak, lihat. Agak ada apa tadi? Terlihat merah Bapak Ibu? tadi ya, Pak? Iya, bisa Pak. Nah, di bagian offline ini Bapak Ibu, saya sudah centang ini. Bapak Ibu bisa lihat centang di bagian offline. Artinya kita bisa buka, bisa membuat, bisa membuka atau mengedit Google Doc, spreadsheet atau slide yang perangkatnya saat ini sedang offline. Tentunya kan tidak maksimal sih, tapi kan artinya kita tetap bekerja. Tidak langsung terhenti, ini apa itu Google Workspace. Begitu nggak ada jaringan, kita nggak bisa kerja apa-apa. Tidak, kita bisa atur setelannya supaya kita tetap bisa bekerja saat. Oke, lalu klik selesai. Kemudian Bapak Ibu ini ada juga nih yang di praktek ya, tryout praktek kita di Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu juga nanti gimana ya caranya? Belum pernah saya membuat file atau membuat folder di Google Drive, atau misalkan saja bagaimana mengupload file yang sudah ada di hard disk. Kan sayang nih, hard disk saya sudah mau penuh. Kita bisa atur. Jadi Bapak Ibu, kita bisa klik di sebelah kiri tanda plus baru. Terlihat Bu Mani? Terlihat Pak, terlihat. Nah, kemudian kita buat folder. Misalkan saya buat foldernya pelatihan mungkin Pak. Oh ya, oke, boleh. Pelatihan belajar di mana saja. Oke. Belajar di mana saja. Iya, itu aja Pak, nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Oh iya ya, oke. Ya. Kita buat foldernya. Permisi Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Ya. Permisi Pak Lili. Iya Pak Bayu, Ya, apa Pak? Mau nanya nih Pak, kan gini, mungkin kawan-kawan ini kan itu kan Bapak menggunakan laptop ya? Iya benar. Jadi kan mungkin kawan-kawan dalam proses belajar mengajar itu kan menggunakan HP, banyak Android. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, saya coba menggunakan HP untuk offline itu fitur yang saya beli juga gitu. Saya sarankan untuk yang seperti ini kita gunakan laptop, karena memang kalau kita menggunakan handphone itu kan Pak, ruang tampilannya itu terbatas. Terkadang sebetulnya tampilan itu sudah ada, tapi kita lihat tampilan itu tidak terlihat dia. Jadi saya sarankan untuk pengaturannya kita menggunakan laptop. Nah, gini Pak Lili. Bisa di Zoom Pak, Ya. bisa di Zoom. Iya. Artinya gini, secanggih apapun perangkat kita, baik laptop maupun HP ya memang HP. Secanggih apapun mungkin ada fitur-fitur yang kurang ya dari Tidak bisa masuk. Kurang lengkap ya. di laptop gitu. Jadi benar bahwasanya apabila ingin lebih maksimal untuk pengaturan drive di awal menggunakan laptop, tapi bukan berarti di HP nggak ada ya fiturnya ya. Iya. Masih ada. Barangkali gini Pak ya, maksudnya pengaturan di laptop lebih maksimal, tapi untuk men-share atau membagikan segala sesuatu yang ada di drive itu Android juga bisa semua gitu. Bisa. Tapi memang itu tadi Bu, banyak fiturnya yang tidak terlihat gitu. Terkadang saya juga mencari tuh mana fiturnya, tidak terlihat dia. Ya mungkin kesulitan Pak Begitu Bayu di dia. situ ya untuk mencari perintahnya ya. Ya, jadi yang gini ya, nggak apa-apa, kita terima Pak Lili. Maksud saya kan maksud saya kan kawan-kawan kan kalau mengajar kan pakai Android rata-rata kan, biar lebih gampang. Kadang laptopnya buka lagi, pogono begini macam lah. Tapi itu saya pertanyakan. Kemudian Pak, tadi kemungkinan beberapa kawan-kawan ada juga nanya, mungkin ini masuk untuk buat drive tadi itu kan karena mereka mungkin akun Google-nya di laptop itu masih akun Google pribadi. Mungkin mereka nggak tahu untuk menggantikan akun, bisa menambahkan akun di Google pribadi itu. Ada beberapa kawan kok nggak masuk, kok lain penampil kok mesti akun Google Drive yang pribadi punya saya gitu ya, gitu. Bukan ID, belajar ID-nya gitu. Nah, kemudian ada juga keluhan di grup itu Pak, ada kan karena nih terbatasan partisipasi untuk GM ini
yang di YouTube itu nggak ada suaranya, tuh keluhan dari grup dari kawan-kawan tuh, saya lihat gitu. Iya Pak Winer. Nah, itu aja Pak. Itu? Ya, itu aja Pak Lili, makasih ya, ya Bu Supri, Pak Edwin ya, dan Pak Winer. Iya. Pak Bayu dari mana nih Pak Bayu? Saya dari Sekolah Nusantara, swasta Nusantara Pakam. Pakam. Wah, tetanggaan. Oke, lanjut Pak Winer. Pak Winer lagi. Pak Lili. Iya, materinya. Lanjut ya. Ngalah saya keluar aja lah, Pak Winer aja disebut tadi. Oke, lanjut. Nah, ini folder yang kita buat tadi Bapak Ibu. Nah, isinya masih kosong ya. Saya sarankan Bapak Ibu ketika ingin membuat file baik Google Doc, Google Sheet, atau sebentar kita mulai Pak dari sini. Pak Lili, sebentar, maaf Pak Lili, saya potong. Ini ketika tadi sedikit ada pertanyaan dari Pak Bayu tadi, kadang-kadang nggak masuk, ternyata masih Gmail. Jadi dipastikan itu seperti akun Pak Lilik di sudut kanan itu sudah belajar ID. Ya, seperti Pak Lilik punya itu sudah ada. Inilah perbedaan antara Gmail dengan belajar ID. Jadi ada label Tuturian Dayani dan belajar ID warna biru ya. Oh, begitu Bu ya, cara menandainya ya. Iya. Bapak atau terus ada lihat akun wajahnya. yang lain, Pak Lili ada akun yang lain, bisa diklik di profilnya Pak. Iya. Kalau supaya bisa perbedaan tampilan ya Pak. Iya. Untuk membedakannya, kalau kita menggunakan akun belajar ID, kita lihat di sebelah kiri. Ini kan ada drive bersama. Kalau kita menggunakan akun pribadi ini tidak ada. Ya Pak Yudin ya. Kemudian untuk penyimpanannya ini 2,31 GB terpakai. Kalau kita pakai Gmail biasa, ini gini, bahasanya gini, 14/15 GB. Sudah mau penuh. Kan gitu kan? Pula kita menghapus-hapus. Ya kan, Bapak Ibu? Oh, itu kapasitas Bapak sekarang yang dipakai 2,31 GB, Pak ya. Jadi dijelaskan terpakainya ya. Hanya terpakai saja yang kelihatan. Yang terpakai. Nah, kalau yang biasa itu ada pernya ya, Pak ya. 15 ya, GB. per. Maksimalnya kan 15 tuh. Oke ya. Belum sempat mindahin file Pak Edwin. Saya lihat banyak aktifan itu di situ ya. Iya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, saya sarankan ketika mau membuat file doc, file spreadsheet atau yang lain, kita mulai dari sini, langsung dari foldernya saja, supaya lebih rapi, ya Bapak Ibu. Jadi saya coba ya, kita mau buat file baru, kita pilih, misalnya saya mau buat dari Google Doc. Nah ini Bapak Ibu bisa sekalian dicoba, karena ini di tryout praktek ada ini ya. Nah, iya Bu. Oke, Pak, Ibu, ini sudah terbuka? Belum ya? Saya harus ganti ya, harus ganti share ini. Saya keluarkan dulu ya, Bu. Saya harus share yang lain. Tadi saya buat Sudah terlihatkah, Bu? Bu Mani udah terlihat yang saya share? Belum ya? Belum, Pak Lili. Udah. Belum ya? Udah? Ini udah. Nah, inilah file dari Google Doc yang barusan kita buat. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat nama file, kalau kita kan pilih file save gitu kan. Kita cukup di sini saja, dokumen tanpa judul, kita double klik sampai berwarna biru seperti ini. Nah, kalau di tempat saya warna biru, kalau di situ warna hitam ya. Baru kita ganti judulnya, misalkan tugas doc 1. Ini. Nah ini secara otomatis Bapak Ibu kita nggak usah sibuk-sibuk Ctrl S. Atau setelah melakukan pekerjaan banyak, lupa
menyimpannya. Kita nggak perlu lihat seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat di drive tadi. Jadi nggak perlu di-save, Pak ya? Nggak perlu di-save, Pak. Dia secara otomatis tersimpan. Apa yang kita lakukan langsung tersimpan. Iya, jadi jangan khawatir, Pak ya. Gatal tangan kita ketika menggunakan Microsoft Word, biasanya kita menekan Ctrl S atau cari-cari di mana ya file shape-nya. Ya. Jadi nggak perlu ya, Pak ya. Begitu apa ujung-ujungnya, Pak, begitu. Iya, ujung-ujungnya, Pak, begitu mati lampu, lupa save. Aduh, pusing. Kepala pusing. Waduh, luar biasa memang si ini ya. Nah, lihat Bapak Ibu. Langsung dia tersimpan tugas Doc 1. Ya Bapak Ibu, ini nanti ada tugas Pak Edu ini nih yang untuk Google Doc nih. Tapi ini saya buat judulnya doang. Hanya sekilas saja, sekilas lewat. Sekilas saja. Hari ketiga ya Pak ya. Hari ketiga kita. Hari ketiga, iya hari ketiga. Ya. Nah, ini. Jadi kita bisa buat juga untuk yang lain. Misalnya mau tambah Google Sheet, kita tambah Google Sheet. Mau Google Slide, Google Form dan lainnya. Tinggal di sini aja Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya kita mau upload file yang sudah ada di hard disk kita. Bapak Ibu, saya coba ya. Kita bisa pilih tanda baru, upload file. Nah, misalnya saya ini file ini mau saya kirimkan, saya buat. Nah, Pak, pertanyaannya, kenapa harus di-upload di Google Drive, Pak? Terkadang kan, Pak, hard disk kita, Pak, hard disk kita itu terkadang sudah laptop yang 320 GB, itu pun nggak cukup. Ambil yang 500 GB, itu pun nggak cukup. Akhirnya nambah lagi. Di Google Drive Belajar ID langsung tertampung semua ya Pak ya? Mau berapa semua. Berapa mau yang baik-baik disampung. Semua. Pak, udah masuk itu ya? Udah masuk. Sudah masuk. Nah, ini yang file kita upload dari hard disk kita, Bapak Ibu. Oh, coba lihat kapasitasnya Pak. Ada tidak Pak? Ukuran file kosong. Wow, kosong. Ternyata kosong ya. Ukuran filenya 0. Artinya dia 0. Mau berapapun tetap 0 karena tidak terbatas. Itu tadi. Tidak terbatas. Nah, itu Bapak Ibu keunggulannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi HP-nya hang, komputernya hang. Bisa semuanya itu diletakkan di dalam Google Drive ya Pak Lili ya. Iya Pak, benar-benar. Nah, sekarang misalnya kita sudah punya Google Drive nih. Kita sudah punya file-file atau folder-folder di Drive. Terkadang Bapak Ibu, kita kan mata kita ini kan kalau melihat satu warna itu kan sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Jadi terkadang kita butuh pewarnaan untuk folder. Ya, biar Bapak lebih Ibu. gampang menandai ya Pak ya. Iya betul Bu. Jadi kita gampang. Oh ini yang warna merah ini tugas yang kemarin harus diselesaikan minggu ini. Warna hijau yang sudah selesai. Warna kuning ini minggu depan harus selesai. Kita bisa mengganti warna dari folder-folder tersebut. Caranya Bapak Ibu kita klik foldernya, kemudian klik kanan. Nampak ya Bu ya? Perlihatkah? Nampak Pak, nampak. Ya, klik kanan, kemudian kita pilih ubah warna. Misalnya saya mau warnanya apa ya? Merah. Tutup ya Pak. Nah, dia langsung berubah. Ya Bapak Ibu, terlihat ya. Untuk penandaan ya. Misalnya kalau guru ya Pak ya, kelas 10, MIPA 1, nah warna merah, MIPA 2 misalnya 10, kelas 9 dibedakan dengan kelas-kelas yang lain. Jadi terus lebih Pak Lili, Pak Lili, ini kan kita katanya guru abad 21 ini kan harus adalah guru saling berkolaborasi. Nah, ini kira-kira dalam Drive ini yang file yang sudah Bapak buat tadi, nama filenya itu apa? Pelatihan, nama foldernya pelatihan belajar di mana saja. Kira-kira ini bisa tidak kita share atau maksudnya bisa nggak guru berkolaborasi dengan ini drive yang harus dikumpulkan oleh beberapa guru gitu?
Atau ibaratnya guru dengan siswa. Nah, bagaimana bisakah berkolaborasi di Google Doc tersebut ya Pak Winer ya? Di satu foldernya, di satu folder. Oh, di satu folder. Oke, kita coba ini ya Pak. Ternyata bisa seperti kita itu klik ya, kanan. Pak Winer ya. Nah, iya. Kita klik kanan, kemudian kita bagikan. Bagikan ya. Iya. Jadi kedepannya kita berbagi dengan siswa-siswa kita, bukan hanya di lembar WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi kalau misalnya di WhatsApp kita masuk ke situ, berapa notifikasi yang muncul di situ ya, Bapak Ibu ya. Oh, gini dia Pak Lili ya. Iya. Pak Lili. Saya. Ya. Coba ketikkan ini Pak Lili, biar kawan-kawan yang jadi peserta ini juga masuk ke ke drive mereka. Ketikkan kemana Pak? Ini ke tambahkan orang ini. GWE 1. GWE 1. Huruf kecil Pak Lili, huruf kecil. Oh. Huruf kecil semua. GWE 1. Satu. Ya, garis. Tanda hubung. Tanda penghubung. GWE 1 LP. Huruf kecil juga Pak Win ya? Ya, @guru. Iya. Titik SMA, titik SMA. Titik belajar. Titik ID. Ini Pak. Ya. Iya, itu dia muncul ya. Bisa langsung ya. Iya. Jadi isinya siapa? Ini belum selesai. Ini ada pilihannya Bapak Ibu. Kita bisa klik. Ini ada 3 pilihan. Jadi Bapak Ibu saat akan membagikan drive, kita juga harus hati-hati. Apakah yang kita bagikan itu sebagai editor, artinya bisa mengubah semua peserta bisa mengubah, ya. Bisa mengubah atau hanya memberi komentar atau melihat saja. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus lihat pentingnya file tersebut atau drive tersebut dan siapa yang akan kita bagikan. Jadi harus lebih hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini kalau di sini ini kan tadi foldernya pelatihan belajar. Ini saya buat editor. Jadi Bapak Ibu nanti boleh menambah-nambahkan ya. Kita pilih editor. Baru kirim. Berarti Pak Winer ke email masing-masing ya Pak Winer ya? Iya, ke email masing-masing. Oke, Bapak Ibu coba cek emailnya masing-masing. Yang udah masuk coba di-chat di kolom chatnya. Iya. Biar kita langsung praktekkan kolaborasinya ya Pak ya. Apakah Bapak sudah menemukan folder yang dikirim oleh Pak Lili di drive-nya masing-masing? Boleh di kolom chat ya, Bapak Ibu. Coba boleh kirim file juga Bapak Ibu supaya bisa kelihatan. Coba buka foldernya Pak Lili, apa udah ada yang masuk mengirim file? Oke. Kelihatan ya, canggih sekali ya Pak Win ya, canggih ya. Iya. Langsung yang masuk, yang respon langsung kelihatan di situ ya. Sudah masuk? Itu Ibu Riri sudah masuk. Coba Ibu Riri diapakan, dikirim file ke foldernya itu bisa nggak? Boleh ya, boleh gambar juga boleh ya. Ya, file kosong juga boleh, file kosong. Juga boleh ya. Boleh. Atau kalau tidak ini foto saat sekarang, foto saat lagi Google Meet sekarang. Nah, itu lebih keren lagi nih. Iya. Iya kan? Nah, jadi Bapak screenshot, masukkan ke dalam folder bersama. Iya. Kalau seperti ini Pak, nggak usah takut kita. Hard disk-nya penuh atau drive-nya penuh. Atau yang Jadi membuat video pun masukkan. Yang ngirim ke situ ngaruh nggak drive-nya dia Pak? Enggak ya? Kalau sama-sama pakai akun belajar ID enggak Pak? Enggak ya, enggak pengaruh ya? Enggak pengaruh sama belajar ID. Tapi Bapak, kalau itu hebatnya pakai akun belajar ID tadi Pak Edwin. Iya, makanya lebih semangat lagi Bapak Ibu untuk mendapatkan akun belajar ID-nya ya. Ayo
Ayo Bapak Operator, Ibu Operator, keluarkan akun belajar ID kami. Nah, seperti itu. Kalau nggak dikasih operator di demo aja gitu. jangan di demo ya. Pasti dikasih, Agak nggak dibawain mungkin nggak gorengan dikasih ya kan. sedikit ya kan, atau ada jus-jusnya gimana gitu ya. Karena capek juga operator ya, saya juga operator. Saya baru dapat curhat nih. akun nih Bapak Ibu, jadi baru di Bu Riri katanya baru dapat ya Bu perdana. Riri ya. Iya baru Berapa perdana Bu perjuangan minta akun ini dari berbulan-bulan yang lalu. Baru nanti Bu ya. Perdana. Ya, udah lama saya butuh banget ini karena memang saya udah tahu ya ke akun belajar AI ini apanya rewardnya banyak banget, itu yang tadi udah disampaikan kayak kapasitas tak terbatas. Saya sudah ngalamin Pak yang drive pribadi full. Iya ya Bu Riri. Saya udah integrasikan semua ke Google, yang satu lagi yang ini. Ya, space-nya banyak, saya sangat seneng banget. Oh iya ya Bu ya, udah merasakan ya Bu ya, sudah merasakan hebatnya belajar ID. Sudah masuk dari Oh iya, ada masuk. Ini lihat. Bapak Ibu bisa lihat nih, mana yang pakai langsung dari Google Doc. Ini ukuran filenya 0. Ini ukuran file ada Dari 243 kilobyte itu dari dari Bapak ini ya, Aspriandi ya. Kalau seperti itu bagaimana itu Pak Lili? Apakah dia karena pakai Gmail pribadi atau bagaimana? Oh, ukuran file ini Bu, kalau kita pakai akun belajar ID seperti Pak Edi Susanto ini, kirim file Google Doc ini ya. Ini Pak Nazarul juga ya. Pak Nazarul ini kelihatan. Ini kalau yang dia foto dia kan nggak dari Google itu. Jadi ada ukuran filenya, tapi jangan khawatir, masih kita bisa kalau punya ukuran nggak usah khawatir, tetap tanpa batas. Iya. Itu ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Yang bisa bolehlah dibuat di kolom chat tuh siapa aja. Oh sudah bisa banyak, udah masuk. Ada yang terlempar apalah daya kami di daerah terpencil. Gunung Meriah. Iya Gunung Meriah itu ya. Daerah terpencil pun kalau ada sinyal tetap bisa. Kita terpisah SMP, tapi terhubung. Nah, ini SMP Negeri 32 Tanjab Timur ini mana ini? Pak Edi Susanto. Jadi Bapak Ibu. Bu bisa dilanjut ya Bu? Bisa Masih Pak. Ada waktu saya? Kita udah teman-teman guru sudah bisa membuktikan cara mengirimnya juga kolaborasinya sudah di perbedaan belajar ID dengan Gmail pribadi. Kita lanjut aja Pak untuk menghemat waktu biar banyak yang kita tahu dari yang ini. Soalnya saya udah disenggol-senggol sama Pak Binder, materi saya belum saya sempat bagi nih katanya. Gimana? Pak Binder aja? Oke. Enggak, lanjut aja Pak Lili kalau masih ada lagi. Oke, saya coba ya. Apalagi tadi ya yang belum ya? Besok punya saya gabungkan Classroom pun nggak apa-apa. Karena itu kan dia kolaborasi dia. Oh, siap. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat file yang dibagikan ke kita, mungkin kan ada yang dari Classroom itu Bapak Ibu, itu masuknya di sini. Kita bisa lihat dibagikan kepada saya. Nah, ini banyak nih filenya. Iya Bu, Bapak Ibu. Iya. Nah, misalnya Bapak Ibu, ternyata file saya berserakan ini. Ini kalau saya orangnya belum rapi kali Bapak Ibu, karena terlalu banyak pelatihan, akhirnya banyak file yang masuk dari antah berantah. Belum saya rapikan. Saya mau rapikan lagi. Misalnya saya mau rapikan file tentang contoh akun kuisis misalnya ini kan, saya mau pindahkanlah ke pelatihan. Kita mau pindahkan file, caranya klik kanan, kemudian mana saya tidak nampak.
Ya, Bapak Ibu, kita lihat. Kita cari file yang mau kita pindahkan. Apakah ada yang masih di luar-luar? Oh, ini misalnya. Oh, ini ada file Albert Einstein. Saya mau pindahkan ke drive, ke folder yang lama, folder yang lain. Caranya klik kanan, kemudian pindahkan ke, terlihat ya? Nampak Pak Lili? Ini Ya, kelihatan. nampak ya? Nah, terlihat ya? Nah, saya mau pindahkan kemana nih? Misalnya saya mau ambil pindahkan ke pelatihan belajar di mana saja, drive yang tadi. Lalu klik pindahkan. Nah, Bapak Ibu, pindahkan kan tadi, Pak. ya tadi kan pelatihan belajar di mana saja itu kan masuk ke drive bersama ya, Bapak Ibu ya. Iya ya. Nah, Iya. Bapak Ibu bisa cek tuh file yang di drive tadi ada muncul nggak tuh yang barusan saya pindahkan. Saya ulangi ya, atau saya ulangi satu kali lagi, punya daftar nilai misalnya. Oh, ini aja lah. Ini saya pindahkan. Nilainya. Hah? Nanti dipindahin. Penting nggak kira-kira? Oh iya, ya bahaya. Jangan saya pindahin lah. Jangan yang berbahaya Pak Lili. Nanti nilai anak Bapak bocor semua. Nah, ini saya pindahkan. Jadi kalau daftar nilai anak-anak mau melihat nilainya bisa dari drive bersama ya? Bisa. Saya pindahkan ke sini lah, kelas ini. Ini bisa mengurangi dari grup WA ya? Iya, Pak. Kalau dari WA ini dah bola-balik harus dibersihkan kan gitu. Yang nggak sempat bersihkan dengan handphonenya jadi hang ya kan Pak Lili? Siapa yang Bapak Ibu di sini pernah hang handphonenya? Iya betul. Jadi kalau di sini nggak ada kata hang lagi, nggak ada kata penuh dan semua lancar gitu. Tapi kalau teman saya Pak Edwin menghindari handphonenya hang karena tugas, solusinya luar biasa. Iya. Pak Edwin tahu? Gimana itu Pak? Beli handphone baru gitu. Saya sukanya lagi Bapak Ibu, kita cuma cukup kasih link Google Drive aja, jadinya kita nggak usah kirim-kirim file. Iya betul. Iya. Kita hanya kirim link. Untuk gambar juga boleh dari link. Kemudian file-file doc ya, slide. Hanya link aja kita share ke anak-anak, mereka buka, mereka kolaborasi langsung bisa. Jadi nggak ada kata-kata penuh lagi. Gitu. Yang penting tetap ingat Bapak Ibu, diatur untuk berbagi filenya. Iya. Editor, komentator, atau melihat saja. Jangan file yang udah ini daftar nilai ini, tiba-tiba kita kasih mereka editor, diubah-ubah Bu. Diubah nilainya sendiri ya? Diubah nilainya. Dia harus hati-hati di sana. Iya, betul. Oh, ada yang mau ditambahin? Pak Winer mungkin? Ya Pak Winer, silakan Pak Winer, ada yang ditambahi tentang tentang Drive ini? Saya rasa udah mantap tadi dijelaskan Pak Lili tadi tuh. Dari saya udah Bu. Dari Pak Edwin? Bagaimana Pak Edwin, ada yang ditambahi tentang materi ya, kita apa aja, kita ambil aja pertanyaan dari kawan-kawan. Iya, Oke. Boleh. Halo, Bu Mani, Ya, Pak ya. Lili. Ya Pak Ilham itu Pak Ilham. Boleh ya Bu, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Langsung Ya, saja Bu, silakan, Bapak. Pak Lili. Satu saja pertanyaan saya Pak, kita bisa mengimport file yang file di Microsoft Word ke Google Docs atau tidak Pak? Dan bagaimana caranya? Begitupun sebaliknya, kita bisa mengimport file dari Google Docs ke Microsoft Word atau tidak? Gitu Pak. Terima kasih Pak Lili, Bu Mani. Ya, terima kasih Pak Nazarul. Bagaimana memindahkan dari Microsoft Word ke Google ke Doc ya? Oke, silakan. Sepertinya itu materi hari ketiga lah Bu. Tidak apa-apa. Iya. Maksudnya biar Nanti hari penasaran gitu ketiga ya. kita berdalam lagi. Iya, benar. Bisa tidur ya kan Pak? Maaf. Nggak masalah. Oke, silakan didemokan Pak Lili. Ya Bu.
Ya, silakan Pak Lili. Oke, baik ya. Nah, apa tadi? Saya apa sampai lupa saya? Nah, cara memindahkan file dari Microsoft Word ke Google Doc. Iya. Kita lihat aja Bapak Ibu. Tadi ada file saya yang saya berikan, itu saya ketikkan di Google di Microsoft Word. Langsung file Bapak yang di Microsoft Word pindahkan ke ini aja langsung ya. Itu aja. Upload file barangkali, Pak. Upload file ya? Ya. Maksudnya? Diimport, Pak, diimport. Dia apa dulu Pak Lili? Pak Lili. Bapak upload dulu satu file dari komputer Bapak, file yang jenisnya Microsoft Word. Microsoft Word. Lalu nanti itu buka di apanya, di Google Doc-nya. Di sudah upload ada dulu. Pak, di pet pelatihan kayaknya sepertinya sudah ada yang ngirim tuh. Udah ada tadi saya kirim. Iya, coba Pak. Oh iya. Perhatikan. Halo, Assalamualaikum. Oh ini iya. Iya ada Pak ini. Ini berarti belum ini Bapak. Filenya ini saya. Ini ya. Settingan Bapak Lilik belum dirubah, dia otomatis di-convert ke doc. Jadi dia masih punya ukuran dan Oh iya benar. Microsoft Word ini simbolnya masih kelihatan dia. Punya Ibu Ana itu, punya Bu Ana. Nah ini ya. Ini saya kemarin mana sih? Nggak nampak saya. Atau Pak Lilik barangkali punya file di apa? Di apa? Bisa di search. Saya ambil nih ya. Ya itu buka dulu Pak Lilik. Iya. Ini ya. Ini filenya tadi Microsoft ya Bapak Ibu ya? Iya, betul. Nah sekarang kita buka ini jadi apa ini Bapak Ibu? Masih Word atau Doc? Nanti secara otomatis diterjemahkan sama Google menjadi Doc dia. Iya. Otomatis dia ya? Iya. Jadi apa? Jadi langsung dia terbuka secara otomatis. Coba Pak Lilik double klik, kira-kira isinya bisa dilihat. Oh belum terlihat ya? Oh saya belum, harus. Pak, belum. Oh pantesan kok nggak nyambung ya saya ngomongnya. Belum kelihatan. Oh ini ya. Share screen Pak. Sudah. Masih di jalan Bu. Oh iya masih di jalan. Masih sampai Simpang Kayu Besar. Sudah terlihat? Belum ya? Belum Pak. Sudah. Ini. Oh iya Doc. Nah, ini tadi dikirim dari Microsoft Word ya. Ibu siapa tadi ya yang ngirimnya? Oh, berarti langsung otomatis terkonvert ke ini ya Pak ya, ke Google Doc ya? Iya. Tapi kita bisa lihat tandanya. Oh, ini lihat di sampingnya kan ada Doc. Format Doc. Iya, benar-benar. Lihat. Nah, gitu dia. Jadi kita bisa langsung gunakan. Lalu tadi pertanyaan Pak Ilham itu sebaliknya juga Pak Lili. Kayak mana kalau dari Doc ke Word? Dari Doc ke Word. Word. Itu kayaknya di file itu Pak Lili klik. Ini ya, di mana tadi? File di apanya? Di menu file, barnya.
lalu download. Oh, Nanti download maksudnya ada itu. pilihan. Iya, ini itu dia. pilihannya. Iya. Ada banyak pilihan Saya ya Pak. mudeng. Maksudnya apa? Bisa juga langsung ke PDF, Iya. bisa juga ke Word, format apa itu nggak kelihatan. Jadi kita bisa pilih langsung. Nah, terjawab Pak Misalnya Ilham ya, file, terjawab Pak Ilham ya. download, doc, Oke, dan baik. sebagainya. Iya, Ya, bisa baik, langsung kami di-convert ke dari doc ke Microsoft Word dengan cara itu tadi dari file lalu dipilih download, kemudian diklik lalu di pilihan di sampingnya ada beberapa pilihan apakah maunya kita ke PDF atau ke Microsoft Word. Bisa ya Pak Nazarul? Waktu Baik. kita udah hampir apa ini Bu Mani? Ya, Kita cari aja satu lagi atau dua lagi lah. satu pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Winner sama Ya, silakan Bu Riri. Silakan Bu Riri. Nah, terkait Ini kegiatan teman saya nih, ya Bu dari Riri. awal. Ya, terkait kegiatan kan kita tadi sudah dikoneksikan ke Classroom ya, di situ tuh banyak sekali saya lihat tugas itu. Saya masih belum terbayang itu tugas-tugasnya itu gimanain ya. Karena kan memang mungkin saya sudah basically sudah menggunakan tugas mengerjakan tugas Classroom udah bisa gitu ya, udah terbiasa karena pernah ikut latihan juga. Teman-teman lain dikhawatirkan nggak paham Pak Winner, jadi mohon masukannya dulu lah itu di Classroom diapain. Oh iya. Gitu. Karena banyak kali tugasnya itu saya lihat. Kalau kita pending jawabannya besok kita jawab boleh Bu Riri? Atau gini Pak Winner, sedikit saya tambahin. Gini Bu Riri, itu jangan jadi beban. Itu memang setiap modul itu di akhir materi itu ada kuis gitu ya Bu, maksudnya ya, yang harus dijawab. Nah, kalau itu barangkali nggak sekedar yang penting kita pahami. Ya, kita praktekkan di rumah, di rumah masing-masing. Ya, kita kasih dispensasi lah, nggak usah jadi beban gitu. Ya, mesti ditegaskan juga itu time-nya berapa lama gitu kan? Karena saya tahu kesibukan guru-guru di sini nggak hanya di sekolahan kan juga banyak beban tugasnya. Karena betul. Tapi yakinlah Bu Riri, yakinlah kalau misalnya kita ini kan lagi menggalakkan literasi ya. Nah, jadi kita anggap bahwasanya guru ini adalah seorang chef. Jadi bagaimana chef itu masakannya enak, maka dia harus ngapain? Dia harus banyak belajar lagi kan gitu, harus banyak membaca. Jadi fungsi daripada di Google Classroom itu supaya Bapak Ibu membaca dan memberikan komentar-komentar hal apa yang ditugaskan di Classroom. Gitu. Sepertinya sebagian besar itu ya Pak Edwin ya, hanya dibaca, lalu diklik serahkan gitu aja Ibu. Baca, klik serahkan. Nah kalau mengenai tryout, barangkali kalau tryoutnya itu lebih efektifnya dari laptop, kalau nggak bisa pun ya tetap kita kasih dispensasi. Yang penting para tenaga pendidik dan kependidikan paham betul materi ini tentang pelatihan kita ini, itu sudah oke lah. Jadi tentang tugas-tugas nggak usah terlalu dibebani lah. Terlalu Satu lagi dibaca, diberi komentar. Iya. Dibaca dan diberi komentar. Cukup itu aja, Pak. Iya, hanya itu aja Bu. Dibaca, klik serahkan, lalu beri komentar. Mau komentar yes, ya, oke, gitu aja nggak masalah. Baik, seperti itu Bu Riri. Satu lagi terkait kegiatan hari ini mungkin ada yang ketinggalan, mohon untuk panitia recordnya disampaikan ya, biar nanti bisa dikaji ulang. Mana tahu ada yang ketinggalan dari soal drive atau apa gitu, bisa dicoba-coba. Terima kasih. Nanti kita share recording pelatihan kita ini, kita share. Barangkali tadi ada di YouTube kita ada kendala teknis ya Bapak Winner ya. Di grup WA udah pada seperti tawuran ini, kalau nggak ada suaranya ada bunyi gitu. Ya untuk itu kami dari trainer mohon maaf atas ketidaknyamanan itu, untuk besok dan selanjutnya akan kami benahi lagi. Satu lagi Bapak Ibu, untuk uji kompetensi kan kemarin ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya kenapa kosong. Nah, sengaja Bapak Ibu, karena ada di antara Bapak Ibu yang lain sedang
jalan, ada yang sudah selesai kan gitu. Jadi kita tunggu nanti untuk tanggal 12. menghindari itu ya Pak Lili ya. Untuk menghindari sedikit kecurangan ya Pak ya. Tapi semua uji kompetensi yang ada di Classroom nggak usah juga terlalu apa. Kalau misalnya salah, kita view lagi. Oh, kesalahan saya ada di nomor sekian. Oh, ternyata ini jawabannya. Tetap bisa diulang kok Bapak Ibu. Jadi sangat nyaman lah menurut saya. Iya kan Pak Lili? Seperti itu settingannya. Iya Bu, benar. Iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu, Pak Winer, Pak Edwin, Pak Lilik, bagaimana? Apa kita sudahi atau bagaimana? Cukup, saya rasa sudah cukup. Mungkin Pak Edwin. Oke, terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan di virtual pelatihan kita. Ini partisipannya masih berkurang ya, jadi 86. Barangkali sudah dapat intinya, oke, mundur atau ada kesibukan-kesibukan yang lain. Dan tetap nanti materi kita ini kita search recordingnya di Classroom ataupun di WA Group. Untuk itu terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat untuk teman sejawat, untuk siswa, dan untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik, sebagai agen perubahan di negara kita ini, supaya pendidikan kita semakin maju. Nah, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk besok tetap di jam yang sama, ya, di jam dan waktu yang sama kita join lagi dengan materi yang sudah kita jadwalkan, dan semua itu sudah ada di kami share ke email Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu terima kasih. Mohon maaf tidak nyaman ini. Itu kami benahi dan selanjutnya mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore. Sore Bu. Assalamualaikum.